Assalamualaikum, lanjut ya. Pernah nggak lo ngalamin RC tiba-tiba mati di tengah jalan gitu ya? Atau baterai baru beli tapi malah loyo performanya. Nah, di video ini gue mau coba bahas jenis-jenis baterai yang umum dipakai di RC, gimana cara baca spesifikasinya, sama plus cara ngitung durasi mainnya biar kita nggak asal beli. Ada beberapa jenis baterai yang biasa dipakai buat RC. Nah, ini gue pakai sampel yang kebetulan udah punya aja ya. Yang pertama ada Li-ion atau lithium ion. Dia nih umurnya lebih panjang, lebih aman, lebih stabil, tapi arusnya kecil. Yang kedua ada tipe namanya LiPo atau lithium polymer. Dia ini lebih kuat ya buat RC high performance, tapi harus hati-hati dalam penggunaannya. Dia bisa supply arus besar, tapi lebih sensitif. Ini gue ada beberapa contoh yang gue punya untuk baterai lithium ion ya. Yang pertama ini bawaannya MN. Dia bawaannya MN, dia pakai Li-ion 18650 7,4 volt 1200 mAh. Terus ini ada juga baterai bawaannya Aldi RC. Dia Li-ion juga, tapi dia tipenya yang 14500 7,4 volt juga 500 mAh. Yang terakhir ini gue ada contoh juga, ini baterai aftermarket ya. Dia Li-ion juga, baterai aftermarket. Dia 14500 7,4 volt, tapi ini agak gede nih kapasitasnya, 5000 mAh. Dia ini biasanya gue pakai buat replacement. Terus di sini gue ada contoh baterai LiPo lithium polymer. Dia ini lebih ringan, bisa supply arus lebih besar, tapi lebih sensitif. Ini contoh yang gue punya, LiPo 7,4 volt 2800 mAh 40C. Ini baterai aftermarket. Ini cocok buat motor atau yang agak gede, sama buat EIC yang butuh arus yang lebih tinggi ya. Sebelum kita beli baterai, kita harus ngerti dulu nih gimana cara kerja kapasitas baterai, terus durasi mainnya tuh kayak gimana. Nah, di sini gue coba mau share ya basic teorinya kayak gimana. Jadi paling nggak kalau kita paham ya basic teorinya, kita jadi bisa tahu tuh kita mau beli baterainya yang mana, sama sesuai sama kebutuhan kita buat RC kita masing-masing. Kalau lo lihat di baterai lo ada tulisan mAh. mAh itu apaan sih? mAh itu miliampere hour. Dia itu kapasitas dari baterai yang lo punya untuk menentukan seberapa lama RC lo bisa dimainin. Nah, berapa lama RC bisa dimainin itu berarti sama dengan durasi bermain. Nah, cara ngitungnya gimana sih durasi bermain? Di sini kita pakai rumus dasarnya buat ngitung durasi. Jadi durasi bermain atau di sini dalam jam itu sama dengan kapasitas baterai lo. Di sini satuannya miliampere hour dibagi sama konsumsi dari arus RC lo. Di sini satuannya miliampere. Gue langsung coret-coret pakai contoh kasus aja kali ya biar jelas. Ini contoh kasus yang pertama, gue pakai sampelnya MN78, speknya murni standaran, jadi all-in-one system atau ready to run. Kapasitas baterainya gue pakai 1200 mAh ya, kapasitas baterai standarnya. Nah, kalau pakai spek standar PCB all-in-one kayak MN78 ini, arus yang dialirin ke motor tuh biasanya lebih terbatas dibandingin kalau lo pakai ESC yang terpisah. Biasanya rangkaian elektronika di stok PCB itu punya batas maksimum antara 5 ampere sampai 7 ampere lah maksimum. Karena emang kayak RTR gini dia didesain nggak dirancang buat untuk high performance. Terus pertanyaannya, dengan spek standar kayak gini kira-kira durasi bermainnya berapa lama sih? Di sini gue coba pakai 3 skenario bermain. Jadi kira-kira estimasi arusnya di masing-masing skenario tuh kayak gimana ya. Skenario pertama trailing santai. Trailing santai itu kayak jalannya rata, terus ada tanjakan-tanjakan dikit. Dia tuh biasanya mengkonsumsi arus sekitar 0,8 sampai 2 ampere. Skenario kedua untuk trail sedang itu biasanya kayak tanjakan-tanjakan ringan, terus lo ngelewatin batu, kerikil kayak gitu-gitu, pasir. Dia biasanya mengkonsumsi arus sekitar 2 ampere sampai 3,5 ampere lah.
skenario ketiga kalau kita mainnya trailing berat ya. Jadi mungkin banyak tanjakan-tanjakan yang curam, lo ngelewatin lumpur atau hambatannya banyak yang tinggi. Nah itu biasanya mengkonsumsi arus sekitar 3,5 ampere sampai 5 ampere. Malah kadang-kadang kalau trailing berat tuh bisa spike di 6 sampai 7 ampere lah. Sebelum sebentar dia akan overheat terus cut off, biasanya RC-nya agak mati sebentar deh tuh. Dari variasi-variasi 3 skenario ini gue coba ambil titik tengah aja. Misalnya kita main di kondisi kombinasi ya. Di sini gue pakai angka arus konsumsi arusnya di angka 2 ampere. Nah dari situ kita dapat durasi bermain kalau kita masukin ke rumus yang tadi tuh, di mana durasi bermain itu sama dengan kapasitas baterai kita bagi sama konsumsi arus yang keluar di RC. Nah dari kapasitas baterai kita pakai 1200 mAh, terus kita bagi sama konsumsi arusnya tadi, ini gue pakai 2 ampere. 2 ampere kalau kita konversi ke miliampere itu kan jadi 2000 miliampere ya. Itu kita dapat durasinya 0,6 jam. 0,6 jam kalau kita konversi ke menit berarti sekitar 36 menit. Nah dengan gini lo tahu cara ngitungnya dan korelasi antara kapasitas baterai sama durasi bermain. Jadi kedepannya kalau lo mau beli baterai, lo tahu nih pertimbangan mana yang mesti lo pilih buat baterai mana yang lo mau beli sesuai sama kebutuhan lo. Gue kasih contoh kasus kedua mungkin ya biar lebih jelas ya. Di sini gue pakai RC-nya udah upgrade ya. Di situ gue pakai baterai LiPo, kapasitasnya 2800 mAh. Nah di sini karena udah di upgrade, jadi ISC-nya gue bikin terpisah pakai yang 30 ampere. Terus ini motornya gue pakai 370. Pastinya arusnya bakal lebih bebas ngalir ya, nggak dibatasin, nggak pakai current limiter kayak yang tadi stok PCB. Nah ini gue coba bikin skenario, estimasi arusnya di masing-masing skenario, ngambil 3 skenario lagi sama kayak tadi. Yang pertama misalnya trailing santai ya. Trailing santai itu ngabisin arus sekitar 2 ampere sampai 4 ampere kalau spek kayak gini. Terus yang skenario kedua, kalau trailing sedang, tanjakan ringan, pasir, batu kecil gitu, dia ngabisin arus sekitar 4 sampai 8 ampere. Kondisi skenario ketiga kalau trailing berat, itu biasanya dengan spek kayak gini dia ngabisin arus sekitar 8 ampere sampai 15 ampere lah. Kadang-kadang spike bisa sampai 20 sampai 25 ampere kalau berat motornya pas dapat beban yang berat banget gitu, misalnya kejebak batu atau lumpur. Tapi ini nggak mungkin karena ISC-nya pakai 30 ampere, jadi walaupun sistemnya spike sesaat, dia nggak akan nge-lag tuh, nggak akan mati gitu, karena masih ada spare sampai 5 ampere lagi gitu. Dari variasi 3 skenario ini gue coba ambil titik tengah juga sama kayak yang tadi contoh kasus yang pertama. Misalnya kita main di kondisi kombinasi ya. Nah ini dengan spek yang kayak gini 30 ampere ISC-nya, gue ambil titik tengahnya di 6 ampere lah konsumsi arus rata-ratanya. Kalau kita masukin ke rumus durasi bermain, berarti kita dapat durasi bermain sama dengan kapasitas baterai 2800 mAh, di sini gue pakainya, dibagi sama konsumsi arus dari RC 6 ampere, kita pakai 6 ampere. 6 ampere kalau kita konversi ke miliampere jadi 6000 miliampere. Kita dapat durasi bermainnya 0,47 jam, atau kalau kita konversi ke menit ya sekitar 28 menit. Nah dengan 2 contoh kasus ini kita jadi lebih jelas nih kan. Terus lo tanya, ini di contoh kasus kedua kapasitas baterainya gede nih 2800 dibandingin yang contoh kasus pertama cuma 1200. Tapi kenapa durasi bermain di contoh kasus 2 cuman lebih singkat nih, cuma 28 menit. Nah itu tadi catatannya adalah kapasitas baterai lebih besar belum tentu waktu bermain lo lebih lama. Kalau ada komponen lain yang mempengaruhi, di mana konsumsi arus dari RC lo. Nah di contoh kasus kedua kan konsumsi arusnya beda nih. Konsumsi arus karena RC-nya udah di-upgrade. Nah, jadi kira-kira kayak gitu. Dengan lo tahu teori dasar cara ngitungnya, kedepannya kalau lo mau beli baterai, lo bisa hitung-hitung dulu di atas kertas, lo bisa beli kapasitas baterai yang sesuai sama kebutuhan lo masing-masing.
Oke, di baterai kadang lo suka lihat ada keterangan 40C atau berapa. Nah itu maksudnya si rating. Si rating tuh ada pengaruh nggak sih ke durasi? Nah di sini gue catatannya, si rating tuh nggak langsung nambah ke durasi, tapi dia lebih ngaruh ke kestabilan dari arusnya. Jadi kalau si rating lo terlalu kecil dibandingin kebutuhan ISC lo, baterai bisa cepat ngedrop. Pastinya durasinya jadi lebih pendek. Nah, jadi mungkin kalau dianalogiin si rating ini kayak selang air gitu ya. Kalau selang airnya kecil atau dalam si ratingnya rendah, airnya ngalirnya pelan. Tapi kalau selangnya gede, si ratingnya tinggi, berarti air bisa ngalir lebih deras. Jadi nggak bikin mesin lo ngos-ngosan. Ya kira-kira kayak gitulah ya si rating cara bacanya. Oke, terus biar nggak bingung, kesimpulannya apaan sih? Jadi mungkin di sini gue coba ambil kesimpulannya 3 aja. Yang pertama, kalau lo emang mau main lebih lama, cari baterai yang kapasitasnya gede dengan catatan konsumsi arusnya kecil. Berarti buat mobil-mobil RTR lo cari baterai yang kapasitasnya gede. Kesimpulan kedua, kalau lo mau mainnya lebih powerful, cari yang si ratingnya tinggi. Tapi tetap juga lo cek kapasitasnya seberapa besar. Jadi jangan sampai si rating tinggi kapasitasnya kekecilan jadi mainnya cuma sebentar juga gitu kan. Yang ketiga, jangan pakai baterai dengan si rating terlalu kecil untuk ISC yang butuh arus gede. Kira-kira kayak gitu kesimpulannya. Oke, sekarang setelah kita tahu teorinya, cara ngitungnya, terus kalau mau beli baterai apa aja sih yang mesti diperhatiin? Yang pertama, lo mesti pastiin voltage-nya sama. Jadi misalnya RC lo bawaannya voltage-nya 7,4 volt, ya udah lo cari baterainya yang 7,4 volt juga. Jangan lo asal beli baterai, oh ini gede nih atau ini lagi diskon nih murah, lo beli tahu-tahu 11 volt atau 12 volt, nanti nggak bisa kepake. Itu yang pertama, voltage-nya harus sama. Yang kedua, lo mesti perhatiin konektornya. Konektornya harus sama juga. Kayak misalnya, oh di RC bawaan lo konektornya pakai GST 2 pin merah, ya lo kalau beli baterai carinya yang konektornya sama juga, dipastiin cocok sama RC bawaan lo. Ketiga, sebelum lo beli baterai, lo cek juga kapasitasnya, kebutuhan lo seperti apa. Tadi kapasitas itu miliampere hour-nya, sesuai kebutuhan sama si ratingnya sesuai kebutuhan. Udah sebenarnya 3 itu aja. Cek voltage-nya sama, konektornya sama, kapasitasnya. Ini aja mungkin dari gue untuk episode yang kali ini. Nanti gue coba bikin lagi episode lain untuk RC electronics buat newbies ya. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Bukan bermaksud menggurui, hanya sekedar berbagi, mudah-mudahan terinspirasi. Assalamualaikum.